Episode 30. Menyukai tawanya. Hal pertama yang telah dilakukan oleh sepasang kekasih itu pun telah selesai. Sesuai keinginan Andra, jika khusus hari ini, dirinya akan mengajak sang kekasih Fanny untuk berkeliling mall. Semua baju mewah yang telah Andra belikan untuk Fanny telah dipercayakan pada sang supir kepercayaan yaitu Pak Rahman untuk diantar pada kediaman Fanny. Dan kini, sudah saatnya lah bagi dirinya untuk melanjutkan kembali keinginannya agar sang kekasih Fanny terus melakukan hal yang ingin dilakukannya. Ayo, sekarang kamu ingin membeli apa? Tanya Andra di sela-sela langkahnya. Tidak ada Mas, aku tidak ingin membeli apa-apa lagi. Sahut Fanny. Benarkah? Sahut Andra yang ingin memastikan. Lia Mas, benar, lagi pula apa yang ingin aku beli? Segala kebutuhanku sudah ada di rumah sahut Fanny karena memang itulah faktanya. Lagi Andra menjadi terdiam karena sikap Fanny. Apa yang ditawarkannya kembali Fanny tolak. Padahal di tempat ini, begitu sangat banyak barang mewah yang begitu menggiurkan dengan segala kualitasnya. Andra masih tak menyangka, jika di zaman seperti sekarang ini, masih ada wanita yang begitu sangat sederhana seperti Fanny. Kalau begitu, ayo kita pergi ke salon, sekali-kali tubuhmu itu harus Fanny Watt. Ajak Andra, entah mengapa ia tiba-tiba menginginkan hal itu. Tidak Mas, aku tidak mau ke salon, lagi pula apa yang ingin aku lakukan di sana, asalkan rajin mandi dan membersihkan tubuh dengan sabun, pasti badanku akan tetap bersih. Sahut Fanny apa adanya. Dan mereka berdua pun malah menghentikan langkah mereka. Mendengar sahutan dari Fanny, entah mengapa membuat Andra merasa aneh. Andra memang sengaja mengajak Fanny ke salon karena Fanny yang terus menolak untuk membeli sesuatu, sehingga langkah untuk membawanya ke salon pun ingin Andra tempuh. Bukan karena tubuh Fanny yang kotor dan dekil, tapi itu semua Andra lakukan karena dirinya tak menemukan cara lain lagi agar kekasihnya ini mau memanjakan diri. Bahkan meski tak pergi ke salon pun, tubuh Fanny begitu sangat bagus. Kulitnya yang putih bersih, serta rambut indahnya yang panjang dan lebat, semua itu sudah menampakkan betapa terawatnya apa yang dimiliki oleh Fanny. Dia hidupnya begitu sederhana, tidak mau banyak belanja dan juga tidak mau diajak ke salon, tapi kenapa tubuhnya terlihat begitu sangat terawat, jika pergi ke salon untuk merawat tubuhnya, sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Batin Andra yang masih bertanya-tanya. Mas Andra, kita tidak jadi melangkah lagi, lebih baik kita pulang saja ya. Seru Fanny karena semenjak obrolan mereka mulai berlanjut langkah mereka pun jadi terhenti. Om, benar kamu tidak ingin ke salon? Sahut Andra lagi yang ingin memastikan. Mas, aku kan sudah mengatakannya jika aku tidak mau ke salon, lagi pula untuk apa juga aku pergi ke sana. Petik 2 titik. Jelas Fanny lagi. Apa, untuk apa pergi ke sana? Ya tentu untuk melakukan perawatan Fanny. Kamu ini aneh yang mengatakan untuk apa pergi ke salon, seperti kamu tidak pernah melakukan perawatan di salon saja. Sahut Andra yang keheranan. Apanya yang aneh Mas, aku memang tidak pernah pergi ke salon. Sahut Fanny. Andra begitu sangat tertegun mendengar jawaban Fanny yang satu ini. Yang benar saja jika dirinya tidak pernah pergi ke salon. Heh, jangan bercanda kamu Fanny. Bagaimana mungkin ada perempuan yang memiliki tubuh yang terlihat begitu terawat sepertimu tidak pernah pergi ke salon? Untuk memiliki tubuh yang terawat sepertimu ini sangat membutuhkan perawatan yang begitu berkualitas di salon. Sahut Andra yang menyangkal. Tapi aku memang tidak pernah pergi ke salon Mas, aku tidak memiliki waktu untuk pergi ke sana, lagi pula jika aku ke salon, sudah pasti aku harus mengeluarkan biaya yang cukup untuk melakukan perawatan, jika aku sampai ke salon, sudah pasti aku tidak bisa menabung untuk kebutuhanku. Sahut Fanny dengan begitu polosnya. Tanpa sadar, Fanny telah mengatakan sesuatu yang sebenarnya dapat membuka pintu kehidupan di masa lalunya pada Andra. Setelah mendengar sahutan Fanny yang ini, membuat Andra semakin dibuat terheran-heran.
Lagi pikirannya dibuat tak percaya dengan jawaban Fanny. Andra memang sudah menyadari jika Fanny adalah wanita yang sederhana, namun sesederhana apapun seorang wanita, apalagi dengan memiliki tubuh yang begitu terawat seperti ini, bagaimana mungkin wanita sepertinya tidak pernah merawat diri di salon? Benar mustahil, namun pada faktanya memang seperti ini, Fanny memang tidak pernah merawat dirinya di salon. Bahkan dia menjaga uangnya agar bisa ditabung, sampai sebegitunya, dia ini sederhana atau pelit sih? Batin Andra yang semakin bertambah bingung, satu wajar saja jika Andra memiliki pemikiran seperti itu. Andra masih belum mengetahui tentang bagaimana masa lalu Fanny saat masih berada di kampung, karena Fanny pun sampai detik ini masih belum pernah menceritakannya. Mas Andra kenapa? Ya sudah, kita pulang saja yuk mas. Ajak Fanny pada akhirnya. Baiklah, sahut Andra pada akhirnya. Dan akhirnya sepasang kekasih itu pun memilih untuk pulang saja, lebih tepatnya Fanny lah yang mengajak pulang. Dan sesuai keinginan Andra, meski akan mengantarkan sang kekasih kembali, kali ini Andra akan mengajak Fanny kembali ke kediaman pribadinya bukan ke Nah Bu Dewi, hingga tiba waktunya malam nanti, barulah dirinya akan mengajak Fanny pergi untuk menonton bioskop. Sepasang kekasih itu, kini telah duduk bersama di antara para pengunjung lainnya yang saat ini tengah duduk menikmati sebuah film yang telah dinanti-nanti. Sudah sekitar 15 menit film yang mereka tonton telah ditayangkan. Awalnya Fanny ingin menolak menonton film ini, karena film ini merupakan film horor, di mana Fanny sendiri sangat takut jika harus menonton film horor. Namun Andra malah menolaknya, menurutnya menonton film horor maupun film action akan jauh lebih menarik daripada menonton sebuah film yang mengisahkan kisah percintaan apalagi yang romantis, menurutnya film semacam itu sangatlah begitu membosankan. Hahaha. Petik 2 titik. Fanny pun tertawa dengan begitu lepasnya kala di film itu menayangkan adegan yang begitu sangat lucu. Aduh mereka lucu sekali hahaha. Petik 2 titik. Tawa Fanny bahkan semua orang di ruangan bioskop itu juga tertawa. Tawa Fanny ini pun tentunya tak lepas dari perhatian Andra. Tawa Fanny yang begitu lepas malah membuat Andra menjadi terpanah. Bukannya fokus dengan filmnya, Andra malah memandangi wajah Fanny yang nampak begitu berseri karena tawanya. Dan tanpa Andra sadari, senyuman lebar telah lepas begitu saja dari kedua sudut bibirnya. Bahkan senyumannya itu sampai menampakkan deretan giginya yang putih dan rapi. Andra merasa senang karena tawa Fanny. Andra menyukai tawanya. Sangat nampak jelas jika tawa Fanny bukanlah dibuat-buat. Tawanya seolah menggambarkan betapa sangat senangnya hatinya. Hati Andra terasa begitu damai dan sejuk karena tawa dari kekasihnya. Kamu sangat cantik Fanny, sangat cantik. Batin Andra yang tanpa disadari telah memujinya. Hingga tanpa sengaja, lebih tepatnya Andra mulai menyadari jika ada sesosok pemuda yang memandangi Fanny. Sontak membuat senyuman lebar Andra itu menjadi menghilang seketika. Suasana hati Andra yang awalnya begitu sejuk, kini malah berubah menjadi panas. Hatinya seolah terbakar karena pria yang duduk di samping Fanny sudah begitu berani memandanginya dengan pandangan yang tak biasa. Sangat terlihat jelas jika pria yang berada di samping Fanny itu terlihat menyukainya. Tak ingin posisi sang kekasih dimanfaatkan oleh pria lain, Andra pun berinisiatif untuk pindah ke tempat duduk Fanny dan Fanny duduk di tempat duduknya. Namun baru saja berniat seperti itu, Andra baru menyadarinya jika di sampingnya juga ada sesosok pria muda yang duduk di sana. Dan hal itu pun membuat Andra mengurungkan niatnya. Sial, kenapa bisa ada di posisi yang tidak aman seperti ini sih? Batin Andra yang sudah merasa sangat kesal. Merasa sudah sangat kesal, dengan sigap pun, Andra mulai merengkuh bahu Fanny dan membawanya ke dalam pelukannya. Bersambung.